Selamat pagi, siang, sore, atau malam semuanya. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai PSAK 73. Di sini ada saya sendiri, Fernanda Francisca. Dan saya, Serlia Salma, dengan NIM 2022-50372. Saya Marlina Apriliani dengan NIM 2022-50380. Saya Fitri Asad dengan NIM 2022-50284. Saya Ken Kristiansa Prasetyo dengan NIM 2022-50146. Oke, yang pertama-tama itu ada sewa atau leasing. Nah, dalam PSAK 73 itu sewa merujuk pada IFRS 16. Lease yang berlaku efektif per 1 Januari 2019 dan disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia pada tanggal 18 September 2017. Lalu PSAK ini diubah menjadi PSAK 116, di mana hal tersebut disahkan pada 12 Desember 2022 dan berlaku efektif pada 1 Januari 2024. Nah, dalam PSAK 116, sewa itu terdiri dari paragraf 1 sampai 103 dan lampiran A sampai D. PSAK 116 juga dilengkapi dengan contoh ilustratif dan dasar kesimpulan yang bukan merupakan bagian dari PSAK 116. Seluruh paragraf dalam pernyataan ini memiliki kekuatan mengatur yang sama. Paragraf yang dicetak dengan huruf tebal dan miring mengatur prinsip-prinsip utama. Pernyataan ini dibaca dalam konteks tujuan pengaturan, kerangka konseptual pelaporan keuangan, serta dasar kesimpulannya. Nah, untuk dalam PSAK 208 itu isinya kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan kesalahan memberikan dasar bagi entitas untuk memilih dan menerapkan kebijakan akuntansi dalam hal tidak terdapat panduan yang eksplisit. Pernyataan ini tidak wajib diterapkan untuk unsur-unsur yang tidak material. Untuk tujuannya, yang pertama itu ada pernyataan ini menetapkan prinsip pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan sewa untuk memastikan informasi yang relevan bagi pengguna laporan keuangan. Tujuan yang kedua itu entitas mempertimbangkan syarat dan ketentuan kontrak dan fakta relevan saat menerapkan PSAK 116 secara konsisten. Nah, untuk ruang lingkupnya itu, entitas menerapkan pernyataan ini untuk seluruh sewa, termasuk sewa aset hak guna dalam subsewa, kecuali untuk pertama, sewa dalam rangka eksplorasi atau penambangan mineral, minyak, gas alam, dan sumber daya serupa yang tidak dapat diperbarui. Yang kedua itu sewa aset biologis dalam ruang lingkup PSAK 241. Yang ketiga perjanjian konsensi jasa dalam ruang lingkup ISAK 112. Yang keempat itu lisensi kekayaan intelektual yang diberikan oleh pesewa dalam ruang lingkup PSAK 115. Lalu yang kelima itu hak yang dimiliki oleh penyewa dalam perjanjian lisensi dalam ruang lingkup PSAK 238. Nah, penyewa itu bisa memilih untuk menerapkan PSAK 116 untuk sewa aset tak berwujud selain yang disebutkan di 03E tadi. Lalu untuk pengecualian pengakuan itu ada yang pertama, penyewa itu dapat memilih untuk tidak menerapkan persyaratan dalam paragraf 22 sampai 49 untuk pertama, sewa jangka pendek, dan yang kedua, sewa yang aset pendasarnya bernilai rendah sebagaimana dideskripsikan dalam paragraf PP 03 sampai PP 08. Jika penyewa memilih untuk tidak menerapkan persyaratan dalam paragraf 22 sampai 49, sewa jangka pendek dan bernilai rendah diakui sebagai beban berdasarkan garis lurus atau sistematik lainnya.
Lalu, jika penyewa mencatat sewa jangka pendek dengan menerapkan paragraf 6, maka penyewa mempertimbangkan sewa tersebut sebagai sewa baru. Untuk tujuan pernyataan ini jika terdapat modifikasi limbah atau terdapat perubahan masa sewa. Sebagai contoh, penyewa mengeksekusi opsi yang sebelumnya tidak termasuk dalam penentuan masa sewanya. Lalu untuk pemilihan sewa jangka pendek itu berdasarkan kelas aset dasar, sedangkan sewa itu bernilai rendah bisa per sewa. Untuk mengidentifikasi sewa itu, pada tanggal insepsi kontrak itu, entitas menilai apakah kontrak merupakan atau mengandung sewa. Jangka waktu dapat berubah jumlah penggunaan aset diidentifikasian, lalu penilaian ulang dilakukan hanya jika syarat dan ketentuan kontrak berubah. Untuk memisahkan komponen kontrak, setiap komponen sewa dalam kontrak itu dicatat secara terpisah dari komponen non sewa, kecuali cara praktis dalam paragraf 15, paragraf PP 32 sampai PP 33 menetapkan pedoman bagaimana memisahkan komponen dari suatu kontrak. Bagi penyewa, imbalan dalam kontrak dialokasi berdasarkan harga tersendiri relatif. Jika harga tersendiri tidak tersedia, penyewa mengestimasi dengan informasi yang dapat diobservasi. Penyewa bisa memilih tidak memisahkan komponen non sewa dari komponen sewa berdasarkan kelas aset pendasar. Penyewa tidak menerapkan cara praktis ini untuk derivatif melekat yang memenuhi kriteria dalam PSAK 19, kecuali cara praktis dalam paragraf 15 ditetapkan. Penyewa mencatat komponen non sewa dengan menetapkan pernyataan lain yang relevan. Masa sewa direvisi jika ada perubahan dalam periode sewa yang tidak dapat dibatalkan. Sebagai contoh, periode sewa yang tidak dapat dibatalkan akan berubah jika A. Penyewa mengeksekusi opsi yang sebelumnya tidak termasuk dalam penentuan masa sewa. B. Penyewa tidak mengeksekusi opsi yang sebelumnya termasuk dalam penentuan masa sewa. C. Suatu peristiwa terjadi yang secara kontraktual mewajibkan penyewa untuk mengeksekusi opsi yang sebelumnya tidak termasuk dalam penentuan masa sewa. Atau D. Suatu peristiwa terjadi yang secara kontraktual membatasi penyewa untuk mengeksekusi opsi yang sebelumnya termasuk dalam penentuan masa sewa. Oke, selanjutnya di bagian pengakuan, pada tanggal permulaan, penyewa mengakui aset hak guna dan liabilitas sewa. Di bagian pengukuran awal aset hak guna ini, pada tanggal permulaannya, penyewa mengukur aset hak guna pada biaya perolehan. Lalu yang berikutnya, biaya di sini ada biaya perolehan aset hak guna yang meliputi A. Yang pertama, jumlah pengukuran awal liabilitas sewa sebagaimana dideskripsikan dalam paragraf 26. B. Pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan dikurangi dengan insentif sewa yang diterima. C. Biaya langsung awal yang dikeluarkan oleh penyewa. Dan yang D. Estimasi biaya yang akan dikeluarkan oleh penyewa dalam membongkar dan memindahkan aset pendasar, merestorasi tempat di mana aset berada, atau merestorasi aset pendasar ke kondisi yang disyaratkan oleh syarat dan ketentuan sewa, kecuali biaya-biaya tersebut dikeluarkan untuk menghasilkan persediaan. Penyewa dikenai kewajiban atas biaya-biaya tersebut baik pada tanggal permulaan atau sebagai konsekuensi dari telah menggunakan aset pendasar selama periode tertentu. Lalu di poin ke-25, biaya pada 24D diakui sebagai
bagian dari biaya perolehan aset hak guna. Penyewa mencatat biaya yang timbul akibat penggunaan aset hak guna untuk menghasilkan persediaan selama periode tertentu sesuai dengan Pesak 202. Persediaan. Kewajiban atas biaya tersebut diakui dan diukur sesuai dengan PSAK 237, yaitu Provinsi Liabilitas Kontingensi dan Aset Kontingensi. Oke, selanjutnya yang poin ke-26. Liabilitas sewa diukur pada nilai sekarang pembayaran sewa yang belum dibayar. Poin ke-27, pada tanggal permulaan pengukuran liabilitas mencakup pembayaran berikut untuk hak menggunakan aset dasar yang belum dibayar. Sini yang pertama, pembayaran tetap. Nah, pembayaran tetap ini termasuk pembayaran secara substansi, dikurangi piutang intensif sewa. Yang kedua, variabel pembayaran sewa bergantung pada indeks atau suku bunga yang diukur pada tanggal permulaan. Yang C, jumlah yang diperkirakan akan dibayarkan oleh penyewa dalam jaminan nilai residual. Yang D, harga dieksekusi opsi beli jika penyewa pasti akan mengeksekusi opsi tersebut. Dan yang E, pembayaran penalti karena penghentian sewa jika masa sewa mencerminkan penyewa mengeksekusi opsi penghentian sewa. Yang ke-28, pembayaran sewa variabel yang bergantung pada indeks atau suku bunga sebagaimana dideskripsikan dalam paragraf 27B. Oke, selanjutnya di sini ada pengukuran selanjutnya. Pengukuran selanjutnya untuk aset hak guna. Yang ke-29 ini, setelah tanggal permulaan, penyewa mengukur aset hak guna dengan menerapkan model biaya, kecuali entitas menerapkan model pengukuran lain yang dideskripsikan dalam paragraf 34 dan 35. Sini ada bagian model biaya. Untuk menerapkan model biaya, penyewa mengukur aset hak guna pada biaya perolehan. Yang poin pertama, dikurangi dengan akumulasi depresiasi dan akumulasi kerugian penurunan nilai. Dan yang kedua, disesuaikan dengan pengukuran kembali liabilitas sewa yang ditetapkan dalam paragraf 36C. Selanjutnya, penyewa menerapkan persyaratan depresiasi dalam PSAK 216. Aset tetap dalam mendepresiasi aset hak guna dengan mempertimbangkan persyaratan dalam paragraf. Selanjutnya, jika sewa mengalihkan kepemilikan aset atau biaya perolehan, merefleksikan opsi beli aset hak guna didepresiasi hingga akhir umur manfaat aset. Jika tidak, maka penyewa mendepresiasi aset hak guna dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir umur manfaat aset hak guna atau akhir masa sewa. Selanjutnya, PSAK 236 diterapkan untuk menggunakan penurunan nilai aset hak guna. Selanjutnya, model pengukuran lain. Model nilai wajar diterapkan pada PSAK 240, diterapkan untuk properti investasi. Selanjutnya, model revaluasi ditetapkan jika PSAK 216 diterapkan untuk kelas aset tetap. Pengukuran selanjutnya untuk liabilitas sewa. Selanjutnya, setelah tanggal permulaan, penyewa mengukur liabilitas sewa dengan yang pertama itu meningkatkan jumlah tercatat untuk merefleksikan bunga atas liabilitas sewa. Selanjutnya, mengurangi jumlah tercatat untuk merefleksikan sewa yang telah dibayar. Dan yang terakhir, mengukur kembali jumlah tercatat untuk merefleksikan penilaian kembali atau modifikasi sewa yang ditetapkan dalam paragraf 39 sampai 46, atau untuk merefleksikan pembayaran sewa tetap secara substansi revisian yang ada di paragraf PP 42. Selanjutnya, liabilitas sewa diukur dengan meningkatkan jumlah tercatat untuk bunga.
mengurangi jumlah tercatat untuk pembayaran sewa, dan merefleksikan penilaian kembali atau modifikasi sewa. Selanjutnya, bunganya dihitung dengan suku bunga periodik yang konstan. Selanjutnya, setelah tanggal permulaan, penyewa mengakui dalam laba rugi, kecuali biaya tersebut sudah termasuk dalam jumlah tercatat aset lain dengan menerapkan pernyataan lain yang relevan. Yang poin pertama, bunga atas liabilitas sewa, dan yang poin kedua, pembayaran sewa variabel yang tidak termasuk dalam pengukuran liabilitas sewa pada periode di mana kejadian atau kondisi yang memicu pembayaran tersebut terjadi. Selanjutnya, setelah tanggal permulaan, penyewa menerapkan paragraf 40-43, yaitu liabilitas sewa diukur kembali untuk merefleksikan perubahan pembayaran sewa dan diakui sebagai penyesuaian terhadap aset hak guna. Selanjutnya ada model pengukuran lain. Nomor 40, penyewa mengukur kembali liabilitas sewa dengan mendiskontokan pembayaran sewa revisian menggunakan tingkat diskonto revisian jika A. Terdapat perubahan masa sewa sebagaimana dideskripsikan dalam paragraf 20-21. Penyewa menentukan pembayaran sewa revisian berdasarkan masa sewa revisian, atau B. Terdapat perubahan pada penilaian atas opsi untuk membeli aset pendasar dinilai dengan mempertimbangkan kejadian dan keadaan yang dideskripsikan dalam paragraf 20-21. Dalam konteks opsi beli, penyewa menentukan pembayaran sewa revisian untuk merefleksikan perubahan dalam jumlah terutang dalam opsi beli. Nomor 41, dalam menerapkan paragraf 40, penyewa menentukan tingkat diskonto revisian sebagai suku bunga implisit dalam sewa atau suku bunga pinjaman inkremental. Nomor 42, liabilitas sewa diukur kembali jika ada A. Perubahan dalam jumlah jaminan nilai residual, atau B. Pembayaran sewa masa depan. Nomor 43, dalam menerapkan paragraf 42, penyewa menggunakan tingkat diskonto yang tidak berubah kecuali ada perubahan dalam suku bunga mengambang. Nomor 44, modifikasi sewa dicatat sebagai sewa terpisah jika ada A. Peningkatan ruang lingkup dan B. Imbalan sewa meningkat. Nomor 45, untuk modifikasi sewa yang tidak dicatat sebagai sewa terpisah pada tanggal efektif modifikasi sewa, penyewa A. mengalokasikan imbalan kontrak modifikasi sesuai paragraf 13-16. B. Menentukan masa sewa modifikasi sesuai paragraf 18-19. Dan C. Mengukur kembali liabilitas sewa dengan mendiskontokan pembayaran sewa revisian menggunakan tingkat diskonto revisian. Tingkat diskonto revisian ditentukan sebagai suku bunga implisit dalam sewa untuk sisa masa sewa, jika dapat ditentukan, atau suku bunga pinjaman inkremental penyewa pada tanggal efektif modifikasi, jika suku bunga implisit dalam sewa tidak dapat ditentukan. Nomor 46, untuk modifikasi sewa yang tidak dicatat sebagai sewa terpisah, penyewa mencatat pengukuran kembali liabilitas sewa dengan A. Menurunkan jumlah tercatat aset hak guna untuk merefleksikan penghentian parsial atau penuh sewa yang menurunkan ruang lingkup, serta mengakui keuntungan atau kerugian terkait dalam laba rugi. B. Membuat penyesuaian terkait dengan aset hak guna untuk modifikasi sewa lainnya. 46A. Penyewa dapat memilih untuk tidak menilai apakah konsesi sewa yang memenuhi paragraf 46B adalah modifikasi sewa dan mencatat perubahan pembayaran sewa sesuai PSAK 116 jika bukan modifikasi sewa. 46B. Syarat aktif pada paragraf 46A berlaku untuk konsesi sewa akibat langsung pandemi COVID-19 jika A. Perubahan pembayaran menghasilkan imbalan revisian yang sama atau kurang dari imbalan sewa sebelum perubahan. B. Pengurangan pembayaran hanya mempengaruhi pembayaran yang jatuh tempo pada atau sebelum 30 Juni 2022. C. Tidak ada perubahan substansif pada syarat dan ketentuan sewa lainnya. Penyajian. Nomor 47, penyewa menyajikan dalam laporan posisi keuangan atau mengungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan A. Aset hak guna secara terpisah dari aset lainnya. Jika tidak, maka pada poin 1 menyajikan aset hak guna dalam pos yang sama dengan aset dasar serupa jika dimiliki.
dan 2 mengungkapkan pos yang mencakup aset hak guna tersebut. B. Liabilitas sewa secara terpisah dari liabilitas lainnya. Jika tidak, mengungkapkan pos yang mencakup liabilitas tersebut. Nomor 48, persyaratan dalam paragraf 47A tidak diterapkan pada aset hak guna yang memenuhi definisi properti investasi yang disajikan dalam laporan posisi keuangan sebagai properti investasi. Nomor 49, dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, penyewa menyajikan beban bunga atas liabilitas sewa secara terpisah dari beban depresiasi aset hak guna. Beban bunga ini merupakan komponen biaya keuangan yang harus disajikan secara terpisah sesuai dengan PSAK 201 paragraf 82 poin B. 50. Dalam laporan arus kas, penyewa mengklasifikasikan A. Pemberian kas untuk pokok liabilitas sewa dalam aktivitas pendanaan. B. Pemberian kas untuk bunga liabilitas sewa sesuai dengan PSAK 207 untuk pemberian bunga, dan C. Pembayaran sewa jangka pendek aset bernilai rendah dan sewa variabel yang tidak termasuk dalam pengukuran liabilitas sewa dalam aktivitas operasi. Pengungkapan. Nomor 51, tujuan pengungkapan adalah memberikan informasi yang relevan tentang dampak sewa terhadap posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas penyewa. Nomor 52, penyewa mengungkapkan informasi tentang sewanya dalam catatan atau bagian terpisah dalam laporan keuangan, tanpa perlu menduplikasi informasi yang telah disajikan di bagian lain jika telah tercakup melalui referensi silang. Nomor 53, penyewa mengungkapkan jumlah berikut untuk periode pelaporan. A. Beban depresiasi aset hak guna berdasarkan kelas aset. B. Beban bunga atas liabilitas sewa. C. Beban sewa jangka pendek sesuai paragraf 6, tidak termasuk beban sewa dengan masa 1 bulan atau kurang. D. Beban sewa aset bernilai rendah sesuai paragraf 6, tidak termasuk beban sewa jangka pendek untuk aset bernilai rendah di paragraf 53 C. Beban sewa variabel yang tidak termasuk dalam pengukuran liabilitas sewa. F. Pendapatan dari mensubsewakan aset hak guna. G. Jumlah pengeluaran kas untuk sewa. H. Penambahan aset hak guna. I. Keuntungan atau kerugian dari transaksi jual dan sewa balik. J. Jumlah tercatat aset hak guna pada akhir periode berdasarkan kelas aset. Selanjutnya saya akan menjelaskan pada poin 54. Penyewa harus mengungkapkan informasi yang ditetapkan dalam paragraf 53 dalam format tabel kecuali jika format lain lebih sesuai. Informasi ini mencakup biaya yang dimasukkan penyewa dalam aset lain selama periode pelaporan. Nomor 55, penyewa mengungkapkan jumlah komitmen sewa jangka pendek yang belum dicatat jika portofolio sewa tersebut berbeda dengan yang diungkapkan pada paragraf 53 poin C. 56. Jika aset hak guna memenuhi definisi properti investasi, penyewa menerapkan mengungkapkan sesuai PSAK 240 dan tidak perlu memberikan pengungkapan tertentu dalam paragraf 53. 57. Jika aset hak guna diukur dengan jumlah revaluasian sesuai PSAK 216, penyewa mengungkapkan informasi sesuai PSAK 216 paragraf 77. 58. Penyewa harus mengungkapkan analisis jatuh tempo atas liabilitas sewa secara terpisah dari liabilitas keuangan lainnya sesuai PSAK 107. 59. Penyewa harus memberikan informasi tambahan kualitatif dan kuantitatif tentang aktivitas sewanya, termasuk dampak dari pembayaran sewa variabel, opsi perpanjangan, jaminan nilai residual, sewa yang belum dimulai, pembatasan, dan transaksi jual sewa yang balik. 60. Penyewa yang mencatat sewa jangka pendek atau aset bernilai rendah harus mengungkapkan fakta tersebut. 60A. Jika penyewa menerapkan cara praktis pada paragraf 46A, mereka harus mengungkapkan penerapan dan jumlah yang diakui dalam laba rugi terkait perubahan pembayaran sewa akibat konsesi sewa. Lalu ada materi pas sewa, klasifikasi sewa. Pada poin 61, pesewa mengklasifikasikan sewa sebagai sewa operasi atau sewa pembiayaan. 62. Sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika mengalihkan substansial seluruh risiko dan manfaat aset berdasar, jika tidak diklasifikasikan sebagai operasi. 63.
63. Penentu klasifikasi sewa berdasarkan substansi transaksi, bukan bentuk kontraknya. Indikator sewa pembiayaan meliputi pengalihan kepemilikan opsi beli dengan harga rendah. Masa sewa mencakup kebagian besar umur ekonomis. Pembayaran sewa mencakup nilai wajar aset dan aset bersifat khusus. 64. Indikator tambahan sewa pembiayaan termasuk kerugian pembatalan ditanggung penyewa, fluktuasi nilai wajar residual terutang pada penyewa, dan kemampuan melanjutkan sewa dengan harga lebih rendah dari pasar. 65. Indikator dalam paragraf 63-64 tidak selalu konklusif. Jika fitur lain menunjukkan risiko dan manfaat tidak dialihkan, sewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi. 66. Klasifikasi sewa ditentukan pada tanggal insepsi dan hanya diubah jika ada modifikasi signifikan. Perubahan estimasi umur ekonomis atau nilai residual atau perubahan keadaan seperti gagal bayar tidak mengubah klasifikasi sewa. 67. Pada tanggal permulaan, pesewa mengakui aset yang dimiliki dalam sewa pembiayaan dalam laporan posisi keuangan dan penyajian sebagai piutang pada jumlah yang sama dengan investasi neto sewa. Selanjutnya ada pengukuran awal. 68. Pesewa mengukur investasi neto sewa menggunakan suku bunga implisit dalam sewa. Dalam kasus subsewa, suku bunga dapat disesuaikan dengan biaya langsung awal. 69. Biaya langsung awal dimasukkan dalam pengukuran awal investasi neto sewa dan mengurangi penghasilan yang diakui sepanjang masa sewa. Suku bunga implisit otomatis mencakup biaya yang langsung awal. Selanjutnya ada pengukuran awal pembayaran sewa termasuk investasi neto sewa. Pada poin 70, pada permulaan sewa, pembayaran sewa termasuk dalam investasi neto sewa meliputi pembayaran tetap, sewa variabel yang bergantung pada indeks atau suku bunga, jaminan nilai residual, harga eksekusi opsi beli, dan pembayaran penalti karena menghentikan sewa. Pesewa pabrikan atau dealer. Pada poin 71, pada permulaan pesewa pabrikan atau dealer mengakui pendapatan sebesar nilai wajar aset pendasar. Biaya penjualan sebesar biaya perolehan dikurangi nilai residual tak terjamin dan laba atau rugi penjualan sesuai kebijakan PSAK 115. Poin 72, pabrik atau dealer sering menawarkan opsi pembelian atau penyewa aset kepada pelanggan dengan hasil sewa pembiayaan yang setara dengan laba atau rugi dari penjualan langsung aset tersebut. Poin 73, pabrikan atau dealer terkadang menggunakan suku bunga rendah untuk menarik pelanggan yang dapat menyebabkan pengakuan penghasilan berlebihan pada awal transaksi. Dalam hal ini, laba penjualan dibatasi sesuai suku bunga pasar. Poin 74, pabrikan atau dealer mengakui biaya terkait sewa pembiayaan pada awal transaksi dan biaya ini dikecualikan dari investasi neto sewa karena terkait dengan penerimaan laba penjualan. Selanjutnya, ada pengukuran selanjutnya, yaitu 75. Pesewa mengakui penghasilan keuangan sepanjang masa sewa berdasarkan pola yang mencerminkan tingkat imbalan periodik yang konstan atas investasi neto sewa. 76. Pesewa mengalokasikan penghasilan keuangan secara sistematis dan rasional sepanjang masa sewa, menerapkan pembayaran sewa untuk mengurangi pokok dan penghasilan keuangan yang belum diterima. Poin 7, pesewa menerapkan penghentian pengakuan dan penurunan nilai sesuai PSAK 109 pada investasi neto sewa, meninjau ulang nilai residual tak terjamin secara reguler. Poin 78, pesewa yang mengklasifikasikan aset dalam sewa pembiayaan sebagai dikuasai untuk dijual, mencatat aset tersebut sesuai dengan PSAK 105. Oke, pada poin selanjutnya terkait modifikasi sewa. Nomor 79, pesewa mencatat modifikasi sewa pembiayaan sebagai sewa terpisah jika modifikasi meningkatkan ruang lingkup sewa dan imbalan sewa meningkat sesuai dengan harga itu tersendiri. Kemudian pada poin 80, untuk modifikasi sewa pembiayaan yang tidak dicatat sebagai sewa terpisah, pesewa mencatat modifikasi sebagai sewa baru atau menerapkan PSAK 109. Pada poin 81, pesewa mengakui pembayaran sewa operasi sebagai penghasilan berdasarkan garis lurus atau dasar sistematik lainnya yang mempresentasikan pola manfaat penggunaan aset. Pada poin 82, pesewa mengakui biaya termasuk depresiasi yang timbul dalam mendapatkan penghasilan sewa sebagai beban. Pesewa menambahkan biaya langsung awal pada jumlah tercatat aset pendasar dan mengakui biaya tersebut sebagai beban sepanjang masa sewa. Kebijakan depresiasi aset pendasar untuk sewa operasi konsisten dengan kebijakan depresiasi normal pesewa untuk aset yang serupa dilakukan sesuai dengan PSAK 216 dan PSAK 234.
Kemudian pesewa menerapkan PSAK 236 untuk menentukan apakah aset mendasar mengalami penurunan nilai dan mencatat kerugian penurunan nilai tersebut yang telah diidentifikasi sebelumnya. Kemudian pesewa pabrikan atau dealer tidak mengakui laba penjualan dalam sewa operasi karena hal tersebut tidak setara dengan penjualan. Kemudian pada poin modifikasi sewa, pesewa mencatat modifikasi sewa operasi sebagai sewa baru sejak tanggal efektif modifikasi dengan mempertimbangkan pembayaran sewa terkait sewa asli. Pada poin 88, pesewa menyajikan aset pendasar sewa operasi dalam laporan posisi keuangan sesuai dengan sifat aset tersebut. Pada bagian pengungkapan, tujuan pengungkapan ini adalah memberikan informasi agar pengguna laporan keuangan dapat menilai dampak sewa terhadap posisi keuangan, kinerja, dan arus kas pesewa. Pesewa juga mengungkapkan jumlah tertentu terkait sewa pembiayaan dan sewa operasi untuk periode pelaporannya. Pengungkapan dalam bentuk tabel lebih tepat untuk menyajikan informasi yang diperlukan, serta pesewa juga memberikan informasi tambahan kualitatif dan kuantitatif mengenai aktivitas sewa untuk memenuhi tujuan pengungkapan. Kemudian pada bagian sewa pembiayaan, pesewa memberikan penjelasan kualitatif dan kuantitatif atas perubahan signifikan pada investasi neto dalam sewa pembiayaan. Pesewa juga mengungkapkan analisis jatuh tempo piutang pembayaran sewa termasuk rekonsiliasi dengan investasi neto sewa. Pesewa menerapkan persyaratan pengungkapan PSAK 216 untuk item aset tetap yang merupakan sewa operasi. Pesewa juga menerapkan persyaratan pengungkapan dalam PSAK 240, 238, 236, dan 241 untuk aset yang merupakan sewa operasi. Dan yang terakhir, pesewa mengungkapkan analisis jatuh tempo pembayaran sewa yang menunjukkan pembayaran sewa yang tidak didiskontokan. Kemudian masuk ke dalam penjelasan transaksi jual dan sewa balik. Dalam penjual dan penyewa ataupun pembeli dan pesewa mencatat kontrak pengalihan dan sewa balik sesuai dengan persyaratan yang relevan dan menilai apakah pengalihan aset merupakan penjualan. Entitas menerapkan persyaratan PSAK 115 untuk menentukan apakah pengalihan aset dicatat sebagai penjualan. Pengalihan aset merupakan penjualan. Jika pengalihan aset memenuhi syarat sebagai penjualan, penjual dan penyewa, pembeli ataupun penyewa mencatat transaksi sesuai dengan PSAK yang relevan. Penyesuaian ini dilakukan jika nilai wajar imbalan penjualan tidak sama dengan nilai wajar aset atau jika pembayaran sewa tidak sesuai dengan harga pasar. Penyesuaian diukur berdasarkan mana yang lebih tepat, mana yang lebih dapat ditentukan antara selisih nilai wajar imbalan penjualan dan aset atau selisih nilai sekarang pembayaran sewa. Pada poin 102A, setelah tanggal permulaan, penjual penyewa menerapkan persyaratan untuk aset hak guna dan liabilitas sewa yang timbul dari sewa balik. Selanjutnya pada poin pengalihan aset bukan merupakan penjualan. Pada poin 103, jika pengalihan aset tidak memenuhi syarat sebagai penjualan, penjual dan penyewa melakukan pengakuan aset dan mengakui liabilitas keuangan, sementara pembeli dan penyewa mengakui aset keuangan sebagai hasil dari pengalihan. Pada poin terakhir yakni mengenai pengecualian sementara yang timbul dari reformasi acuan suku bunga. Poin 104, penyewa menerapkan paragraf 105-106 untuk modifikasi sewa yang mengubah dasar penentuan pembayaran sewa masa depan akibat reformasi acuan suku bunga. Poin 105, penyewa menggunakan cara praktis untuk memperhitungkan modifikasi sewa yang disyaratkan oleh reformasi acuan suku bunga. Dan poin terakhir 106, jika modifikasi sewa dilakukan selain dari yang diisyaratkan oleh reformasi acuan suku bunga, penyewa menerapkan persyaratan yang berlaku dalam pernyataan ini untuk semua modifikasi sewa. Sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai PSAK 73, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.